Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi ya. Seperti biasa lah, kita akan sharing-sharing seputar dunia senapan, khususnya PCP Bocap. Nih, saya dapat kiriman chamber nih dari kawan YouTube juga. Nanti kita akan coba bahas ya, seperti apa sih chamber gaman itu, konstruksinya, dalamnya kira-kira seperti apa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Oh iya, seperti biasa pula saya selalu sampaikan di awal bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya bahas ini adalah murni menurut pendapat saya, tidak bermaksud untuk menjelekkan ataupun memuji-muji semua produk. Ini hanya murni pendapat saya. Semua orang bebas berpendapat, bebas menilai. Jadi silakan saja ya. Ini hanya menurut pandangan saya saja. Oke, teman-teman, eh, kalau oh iya, ternyata saya baru tahu gaman ini adalah produknya IRABEL ya. Saya kira setahu saya itu hanya Semar dan Equar saja, ternyata ada yang gaman juga. Ini yang model Predator ya teman-teman. Oh iya, seperti biasa lah, yang namanya chamber itu tidak jauh berbeda ya, sama saja tetap ada 3 lubang, lubang laras, lubang pentil, lubang ruang valve ya di sini ya, ruang valve dan lubang untuk tabungnya. Semua Bocap itu kayak gitu. Bedanya di mana? Ya bedanya paling hanya di lubang-lubang, di ukuran-ukurannya saja. Bedanya hanya di situ. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu hanya kepada speed ketika terinstall regulator. Jadi volume chamber itu, makanya kan pernah di video saya itu saya sampaikan cari box chamber itu yang besar kan gitu ya, ininya ndak ada, biar dulu dulu dari bawah dan semuanya lah. Itu adalah tujuannya ketika volume anginnya besar dan ketika terinstall regulator, maka dia akan lebih mudah untuk mendapatkan speednya. Bedanya hanya di sana. Jadi kalau chambernya kecil, ketika terinstall regulator biasanya dia akan susah untuk sedikit kencang. Bedanya hanya di situ ya teman-teman. Kalau lain-lainnya sama lah, nggak ada. Kalau misalnya tanpa regulator itu mungkin perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Seperti yang kemarin yang Java Pro yang sudah pernah saya coba, dia dengan chamber sekecil itu dengan peluru yang agak berat aja dia masih bisa di atas 1000 ya, masih bisa di atas 1100 lah. Nah, karena memang kalau tanpa regulator itu box chamber itu hampir sama saja lah. Pengaruhnya hanya di sana. Jadi ketika boxnya besar itu pengaruhnya hanya di speednya. Nah, bagaimana dengan akurasinya, bagaimana dengan kestabilannya dan macam-macam. Saya tidak pernah bahas ya, chamber itu tidak pernah saya bahas soal akurasinya. Kenapa? Karena akurasi itu bukan ditentukan oleh spek, bukan ditentukan oleh spek chamber, spek laras, spek regulator, bukan. Jadi akurasi itu adalah kombinasi satu kesatuan unit, semuanya saling mempengaruhi, semuanya saling ketergantungan. Jadi bukan soal chambernya. Kalau saya ditanya bagaimana akurasinya gaman, ya bisa bagus, bisa jelek, tergantung bagaimana kita men-settingnya. Sebagai referensi ya, kita ambil contoh teman-teman yang sudah senior lah, seperti mungkin kalau di Rembang itu ada namanya Mas Anung ya kalau nggak salah, Anung Satriwibowo apa ya. Dia itu menggunakan Borneo, Borneo dan selalu bisa tampil di band race itu, bisa juara 1, bisa juara 2, poinnya selalu bagus. Itu chamber Borneo. Dan kalau yang di Blitar itu ada namanya Mas Arif. Mas Arif itu juga begitu. Dia menggunakan chamber Puka 22 gitu ya bisa juara. Ada juga dari Blitar itu namanya Mas Suprianto ya. Mas Suprianto dulu pernah malah juara itu pakai chamber kuning kan. Larasnya Polygon. Pakai chamber kuning itu ya bisa juara. Dan banyak yang lain lah, pakai senapan demit dan macam-macam. Artinya chamber apapun, laras apapun, regulator apapun, selama settingnya benar, maka memungkinkan untuk akurasinya bagus. Jadi akurasi itu tidak ditentukan oleh spek ya teman-teman. Spek itu hanya ya sebagai faktor pendukung saja lah, bukan sebagai penentu akurasi. Nah oke, ini untuk chambernya kembali lagi ya. Kayaknya ini dibuat simetris ya teman-teman. Kalau saya perhatikan ada 2 pen di sini, kayaknya sih seat levernya ini bisa dipindah kanan kiri. Kayaknya sih kalau saya sekilas lihat ini, kayaknya dia bisa deh tinggal dibalik ke sini, bisa kanan kiri.
Jadi kalau untuk teman-teman yang kidal kayaknya cocok deh pakai chamber ini, nggak usah dirubah-rubah, sudah bisa langsung pakai. Oke, kita lihat ruang valve-nya ya. Ruang valve-nya ini hampir sama lah dengan Semar Neo. Dia juga menggunakan lubang yang sangat besar ya teman-teman, besar sekali, kayaknya sih sekitar 8 mili juga sih, sama dengan Semar Neo. Karena lubangnya besar, itu akan sangat keras dengan hammernya. Jadi luas penampangnya semakin besar, otomatis dengan tekanan yang rendah saja maka dia akan butuh hammer yang sangat kuat. Nah itu menurut saya sih kurang efektif juga lah. Nah cuma ini volumenya sudah besar ya teman-teman. Saya yakin tanpa tambahan extension pun ini sudah cukup kencang. Jadi kalau Semar Neo kemarin itu lupa saya 16,5 ya kalau nggak salah. Kalau ini sudah 18 mili. Jadi boleh dibilang ini lebih besar dari Semar Neo. Volume ruang valve-nya ya. Nah cuma ini ada ini ya teman-teman. Ini dengan ini dipasang di sedikit ke bawah ya, sedikit ke bawah. Biasanya kan berada di antara ini ya, ada di antara lubang valve sama lubang tabung. Nah cuma ini agak ke bawah, sehingga karena ini ada agak ke bawah maka lubang ininya dibuat kecil. Kenapa? Biar dindingnya menjadi tebal dan bisa didrat untuk posisi manometer. Nah akhirnya lubang ini tidak bisa sangat besar sekali, jadi dia cukup kecil aja. Karena ini cukup kecil, nanti kalau penambahan adapter regulator, volume di adapter regulator itu jadinya kurang efisien. Tetap butuh sih, cuma fungsinya kan jadi sayang. Jadi kalau misalnya kita mau nambahkan extension yang panjang dan besar, otomatis kita tetap harus menambahkan adapter regulator. Karena kalau tidak ditambahkan adapter regulator itu dia akan mepet ya, akan natap bersentuhan antara extension dengan regulatornya, bodinya bersentuhan. Jadi otomatis regulator itu harus ada di depannya extension. Nah itu, cuma sayangnya ini lubangnya kecil. Coba ini lubangnya besar, bisa diperbesar dari bawah juga, dari ini diperbesar, maka volume volume adapter regulator itu juga akan sangat membantu. Cuma karena ininya kecil, jadi kurang bisa mendukung lah untuk volume di adapternya. Nah itu ya teman-teman. Tapi ini sudah cukup besar kok. Kalau menurut saya sih tanpa tambahkan extension aja sudah kencang. Jadi kemarin saya sudah pernah punya chamber itu yang volume anginnya lebih kecil dari ini. Di tekanan 1800 saja dia bisa kok tercapai 940 fps dengan peluru JSB Heavy 10,34 Green. Nah itu ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itulah. Nah kita coba bahas di triggernya. Nah ini triggernya ya sangat keras sekali lah pokoknya. Saya kurang rekomendasikan deh untuk teman-teman jika memang mau bermain di akurasinya. Nah ini pernya masih menggunakan per Mizumi biru. Ini keras sekali teman-teman. Kita coba lihat ya konstruksinya seperti apa. Kalau di sini tulisannya sih original trigger design. Jadi memang asli ini tanpa mengcopy. Kita coba lihat ya konstruksi dalamnya seperti apa. Saya pause dulu. Oke teman-teman, saya coba buka dulu ya. Ini triggernya hanya ada 2 step ya teman-teman. Sebenarnya 2 step itu sih tidak masalah, asal perbandingannya benar. Kalau ini saya jamin keras banget deh pokoknya. Untuk teman-teman yang mau cari akurasinya, kalau saran saya jangan pakai ini deh. Mungkin kalau kelas hunting tidak apa-apa lah, biar ringan. Nah ini dia, ini ya teman-teman. Nah kurang lebihnya sama seperti Semar Neo. Jadi ini pokoknya sangat keras sekali lah.
Kenapa keras ya, ini ya, tetap secara perbandingan ini kan memang kurang tepat lah kalau menurut saya. Jadi perbandingan ini adalah lengan bebannya, ini lengan kuasanya. Jadi selisih antara lengan beban dengan lengan kuasanya kan cukup sedikit ya, kok tidak signifikan. Akhirnya beban di sini cukup berat. Nah, kalau ini sudah benar, ini panjang, ini sini pendek, ini ke sini sudah panjang. Cuma di sini ini masih berat karena ini ya kurang panjang. Coba ini bebannya ada di sini, mungkin akan menjadi sedikit ringan. Atau box triggernya diperbesar, ini dibuat panjang ke sini. Sebenarnya 2 step itu nggak ada masalah, asal perbandingannya benar. Nah, ini kalau menurut saya perbandingannya kurang tepat ya, sehingga nggak bisa diapa-apakan lagi. Ini triggernya sudah pasti sangat keras. Belum lagi ini jika menggunakan hammer pir hammer yang biru tua, sudah pasti akan sangat keras sekali. Kalau menurut saya sih solusinya ya harus ganti total triggernya. Kalaupun dimodif, saya belum lihat detailnya sih, kayaknya bisa deh. Ini digeser ke sini. Kan sama saja ya. Mungkin ininya tidak diperpanjang lengannya, tapi lengan bebannya yang dipendekkan. Mungkin digeser ke sini, mungkin bisa. Mungkin loh ya. Saya juga belum pernah coba. Intinya gitu ya teman-teman. Menurut saya triggernya ini sangat keras lah. Kurang bisa mendukung kalau untuk tembakan presisi. Tapi kalau untuk kelas hunting ya oke-oke saja lah, karena memang informasi teman-teman, karena unit ini katanya sangat ringan ya, mungkin tidak lebih dari masih di bawah 3 kilo apa gitu ya, lupa saya, kemarin ada yang komentar kok 3 kiloan pokoknya. Oke teman-teman, itu dulu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you.